Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Menimbang A. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola bea materai sehingga perlu diganti. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang bea materai. Mengingat Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang bea materai. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Bea materai adalah pajak atas dokumen. 2. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. 3. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan, atau cap tanda tangan, atau cap paraf, teraan, atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. 4. Materai adalah label atau cari dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. 5. Pihak yang terutang adalah pihak yang dikenai bea materai dan wajib membayar bea materai yang terutang. 6. Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri. 7. Setiap orang adalah orang perseorangan dan garing atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 2 Ayat 1. Pengaturan bea materai dilaksanakan berdasarkan azas A. Kesederhanaan, B. Efisiensi, C. Keadilan, D. Kepastian hukum, dan E. Kemanfaatan. Ayat 2. Pengaturan bea materai bertujuan untuk A. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. B. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai. C. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. D. Menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil. Dan E. Menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bab 2. Objek, tarif, dan saat terutang bea materai. Bagian ke-1.
Objek bea materai. Pasal 3 Ayat 1. Bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai sesuatu kejadian yang bersifat perdata, dan B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ayat 2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. C. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang 1. Menyebutkan penerimaan uang, atau 2. Bersih pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 4. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Bagian kedua, tarif bea materai. Pasal 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Pasal 6 ayat 1. Besarnya batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf G dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Ayat 2. Besarnya tarif bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Ayat 3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dikenai bea materai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan garing atau sektor keuangan. Ayat 4. Perubahan besarnya batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, besarnya tarif bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atau dokumen dan besaran tarif tetap yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 7. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa A. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. 1. Surat penyimpanan barang. 2. Konosemen. 3. Surat angkutan penumpang dan barang. 4. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. 5. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Dan 6. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. B. Segala bentuk ijazah. C. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E.
kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. G. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. H. Surat gadai. I. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan J. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Bagian ketiga, saat terutang bea materai. Pasal 8 ayat 1. Bea materai terutang pada saat A. Dokumen dibubuhi tanda tangan untuk 1. Surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A. 2. Akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf B. Dan 3. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C. B. Dokumen selesai dibuat untuk 1. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D. Dan 2. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf E. C. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat untuk 1. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A. 2. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf F. Dan 3. Dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf G. D. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B. E. Dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang dibuat di luar negeri. Ayat 2. Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya bea materai. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Bab 3. Pihak yang terutang dan pemungut bea materai. Bagian ke-1. Pihak yang terutang bea materai. Pasal 9 ayat 1. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ayat 2. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Ayat 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Ayat 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B, bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Ayat 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dibuat di luar negeri
dan digunakan di Indonesia bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Ayat 6. Ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea materai. Bagian kedua, pemungut bea materai. Pasal 10 ayat 1. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 11 ayat 1. Pemungut bea materai wajib a. Memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. B. Menyetorkan bea materai ke kas negara. Dan C. Melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 2. Pemungut bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan garing atau huruf B diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ayat 3. Jumlah kekurangan bea materai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebesar bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan garing atau tidak atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan garing atau tidak atau kurang disetor. Ayat 4. Pemungut bea materai yang a. terlambat menyetorkan bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan garing atau B. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ayat 5. Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 4. Pembayaran bea materai yang terutang. Pasal 12 ayat 1. Pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen dilakukan dengan menggunakan a. materai atau B. surat setoran pajak. Ayat 2. Materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa a. materai tempel, B. materai elektronik, atau C. materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3. Setiap orang wajib memperoleh izin untuk membuat materai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran bea materai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Ayat 5. Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Bab 5. Materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain. Pasal 13 ayat 1. Materai tempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf A memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ayat 2. Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila, B. Frasa materai tempel, dan C. Angka yang menunjukkan nilai nominal.
Ayat 3. Setiap materai tempel selain memiliki ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Ayat 4. Ciri khusus pada materai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 serta pemberlakuannya diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 14 ayat 1. Materai elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf B memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Ayat 2. Ketentuan mengenai kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 15 ayat 1. Materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf C merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 16 ayat 1. Pemerintah berwenang menentukan keabsahan materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2. Ayat 2. Ketentuan mengenai tata cara untuk menentukan keabsahan materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 6. Pemeteraian kemudian. Pasal 17 ayat 1. Pemeteraian kemudian dilakukan untuk A. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang bea materainya tidak atau kurang dibayar dan garing atau B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B. Ayat 2. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Pasal 18 ayat 1. Bea materai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditentukan sebesar A. Bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A ditambah dengan sanksi administratif, dan B. Bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B. Ayat 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Pasal 19 ayat 1. Pihak yang terutang yang tidak atau kurang membayar bea materai yang terutang diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ayat 2. Jumlah kekurangan bea materai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar bea materai yang tidak atau kurang dibayar ditambahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2. Pasal 20. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran bea materai melalui pemeteraian kemudian diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 7. Larangan bagi pejabat yang berwenang. Pasal 21 ayat 1. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya dilarang A. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bea materainya tidak atau kurang dibayar.
B. Melekatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bea materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. C. Membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bea materainya tidak atau kurang dibayar dan garing atau D. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Ayat 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8. Fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Pasal 22 ayat 1. Bea materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk A. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang menyatakan pengalian hak atas tanah dan garing atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. B. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang menyatakan pengalian hak atas tanah dan garing atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan garing atau sosial yang tidak bersifat komersial. C. Dokumen dimaksud dalam pasal 3 dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan garing atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan dan garing atau D. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan azas timbal balik. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 23, bea materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Bab 9, ketentuan pidana. Pasal 24, setiap orang yang A. meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak dipalsu atau sah, atau B. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan materai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 25, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia A. materai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau B. barang yang dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 26, setiap orang yang A. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu materai
tidak dapat dipakai lagi pada materai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah materai tersebut belum dipakai. B. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya materai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada materai tersebut, atau C. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan seolah-olah materai tersebut belum dipakai. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Bab 10. Ketentuan lain-lain. Pasal 27. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bab 11. Ketentuan peralihan. Pasal 28. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, bea materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. B. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apapun. C. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp9.000. Pasal 29. Tata cara pembayaran bea materai yang terutang berdasarkan undang-undang ini yang dibayar dengan menggunakan materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 B diatur dalam peraturan menteri. Bab 12. Ketentuan penutup. Pasal 30. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 31. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Hawlauri. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.